Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PJBL untuk bisnis plan kami, yaitu bisnis makanan untuk keripik pepaya atau kripai. Dengan anggota saya sendiri Suciratri Nugrahini dengan nomor NPM 22201040085. Saya Anda Sulistiawati dengan NPM 2201040095. Saya Raihan Yulfahnur dengan NPM 2240104165. Oke, di sini ada executive summary yang dimana keripik pepaya merupakan salah satu cemilan yang terbuat dari buah pepaya yang kami olah dengan 2 varian rasa, yaitu ada rasa asin dan rasa pedas. Lalu keripik pepaya ini kami inovasikan dari buah pepaya yang sederhana untuk menjadi makanan ringan yang dapat disukai oleh masyarakat, yang dimana keripik pepaya ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari harga 8.000 per pieces. Lalu kami juga menjualnya melalui online maupun offline. Lalu tujuan dari bisnis ini yaitu keripik pepaya ini untuk membuka peluang usaha serta memperoleh laba yang nantinya bisa membuka sebuah lapangan pekerjaan dan dapat diterima di masyarakat untuk dikonsumsi sebagai cemilan yang enak dan tentunya sehat juga. Lalu ada business description, yang dimana keripik pepaya merupakan salah satu cemilan yang terbuat dari buah pepaya yang kami olah dengan 2 varian rasa. Lalu keripik pepaya ini kami inovasikan dari buah pepaya yang sederhana untuk menjadi makanan ringan. Selanjutnya di sini ada visi. Visi usaha kami yaitu menjadikan usaha produksi keripik pepaya ini sebagai usaha skala kecil yang mampu menguasai pasar produk makanan ringan. Lalu kami juga memiliki misi yang dimana terdapat 5 misi usaha kami. Yang pertama yaitu menggunakan bahan yang berkualitas dan aman. 2. Proses produksi yang higienis. 3. Memberikan harga jual makanan ringan yang terjangkau dengan menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, memperlakukan konsumen dengan baik dan memastikan konsumen merasa puas. Dan yang terakhir yaitu memberikan inovasi pada produk sesuai selera konsumen. Lalu di sini juga ada tujuan yaitu membuka peluang usaha untuk memperoleh laba yang nantinya bisa membuka sebuah lapangan pekerjaan dan dapat diterima di masyarakat untuk dikonsumsi sebagai cemilan yang enak dan sehat. Nah, di sini ada marketing yang dimana terdapat target pasar, yaitu keripik pepaya ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan khususnya pecinta makanan ringan. Lalu ada penetapan harganya juga. Di sini keripik pepaya dengan 2 varian rasa, yang dimana ada rasa asin dengan harga 8.000 per pieces dan ada rasa pedas dengan harga 8.000 per pieces. Lalu ada pelaksanaan distribusi, yang dimana keripik pepaya ini didistribusikan ke beberapa stand makanan ringan. Lalu ada promosi. Kami melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok Shop. Lalu selanjutnya ada kemungkinan pengembangan teknik pemasaran berbasis teknologi informasi, yaitu kemungkinan akan dikembangkan melalui Shopee. Dan yang terakhir ada pengembangan produk.
usaha kami belum melakukan pengembangan produk karena kami baru akan memulai bisnis ini, dan untuk varian rasanya juga kami baru memiliki 2 varian rasa. Selanjutnya untuk operation production, di mana pemilihan lokasi usaha ini, kami memilih lokasi strategis yang mudah diakses oleh para konsumen. Selanjutnya untuk perencanaan tata letak, kami berencana untuk meletakkannya itu di Kota Magelang, di Lapangan Rindang. Next. Nah, untuk proses produksi bahan, jadi proses produksi yang pertama ada bahan-bahan. Yang pertama kita pakai buah pepaya setengah matang, yang kedua ada minyak goreng, yang ketiga ada garam, keempat penyedap rasa, yang kelima bumbu rasa, yaitu asin sama pedas. Kita juga butuh air, tepung beras, tepung tapioka, lada bubuk, dan juga santan. Peralatannya itu wajan, spatula, saringan, penyerut keripik, pisau, wadah, sponge kemasan, kompor, dan gas. Sumber bahan baku sendiri kami membeli dari petani pepaya agar harga yang didapatkan lebih terjangkau. Selanjutnya untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama mengupas buah pepaya yang sudah dipilih. Selanjutnya dibuang bijinya sampai bersih. Selanjutnya dicuci buah pepayanya dengan air bersih. Lanjut diserut buah pepayanya menggunakan alat serut agar tipisnya merata. Setelah semuanya sudah diserut, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ditambahkan garam dan air, diaduk dan agak sedikit diremas agar getahnya hilang. Pencuciannya itu dilakukan sebanyak 2 kali, lalu ditiriskan dan disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menyiapkan bahan cairan tepungnya. Siapkan wadah itu, lalu masukkan campuran tepung kanji dan tepung beras, kemudian tambahkan lada bubuk, santan kental, dan juga air. Aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata. Konsistensi adonan adalah tidak kental dan tidak encer juga. Jadi ini pas gitulah takarannya. Selanjutnya setelah campur merata, dimasukkan irisan pepaya yang sudah ditiriskan tadi, biarkan irisan pepaya tersebut tenggelam dalam adonan tepung cair. Kemudian setelah itu, siapkan wajan yang berisi minyak panas, goreng keripik pepaya menggunakan api sedang saja, goreng hingga keripik pepaya menjadi kering dan matang. Selanjutnya, tanda keripik sudah matang adalah minyaknya sudah tidak berbusa lagi dan sudah menjadi tenang. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan terlebih dahulu hingga minyaknya berkurang pada keripik pepaya tersebut. Lalu taburkan bumbu rasa sebagai varian rasa. Selanjutnya keripik pepaya siap disantap atau next. Nah, untuk bentuk kepemilikan usaha kami, keripik pepaya, nama usahanya itu Kripai, yang dimana kegiatan usaha pokok itu kita membuat keripik pepaya. Alamat kita di Magelang Kota dengan nomor telepon 0879636472. Bisa juga dihubungi melalui email kripai@gmail.com atau juga bisa dilihat dari Instagram Cemilan Enak Kripai atau dari TikTok Shop Cemilan Enak _Kripai. Nah, ini untuk struktur organisasinya yang mana ada manajer keuangan, pemimpin, sama produksi dan pemasaran. Untuk manajer keuangan itu dipegang oleh saya, Endah Sulistyawati, pemimpinnya oleh teman saya Suci Ratri Nugraheni, dan produksi dan pemasaran oleh teman saya Raihan Yulfahnur. Ya, untuk selanjutnya Selanjutnya untuk
tugas dari pemimpin sendiri yang pertama itu mengkoordinasikan, mengawasi, serta memimpin manajemen usaha. Mana memastikan semua kegiatan usaha dapat berjalan sesuai tujuan. Untuk manajer keuangan itu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, mencari dan mengeksploitasi sumber dana. Untuk produksi dan pemasaran, tugasnya mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari para serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan. Mempengaruhi keputusan membeli konsumen, menciptakan nilai ekonomi suatu barang, serta merencanakan dan merumuskan strategi dan mengkoordinir kegiatan promosi dan branding. Yang selanjutnya adalah di bidang finansial. Dari kita untuk bahan baku itu ada buah pepaya 1 kg, minyak goreng 2 liter, garam 200 gram. Untuk buah pepaya 1 kilo itu dengan harga 12.000, minyak goreng 2 liter dengan harga 28.000, garam 200 gram dengan harga 3.000, penyedap rasa 100 gram dengan harga 2.500, bubuk rasa asin 100 gram dengan harga 6.000, bubuk rasa pedas 100 gram dengan harga 6.000, tepung beras 500 gram dengan harga 7.000, tepung tapioka 500 gram untuk harga 7.500, air 1 liter harga 8.000, lalu lada bubuk 5 gram dengan harga 3.000 dan santan 65 ml dengan harga 3.000. Untuk keperluan lainnya yaitu ada sewa stand 1 bulan dengan harga 500.000, peralatan untuk estimasi 1 tahun yaitu 1.080.000, untuk bungkus kemasan atau pouch kemasan itu 25.000, logo usaha 15.000, air dan listrik dengan estimasi 1 bulan 200.000 dan biaya lain-lain untuk 1 bulan 150.000. Ini untuk penjabaran untuk pendapatannya yaitu untuk HPP itu dihitung setiap produksi dengan dimana setiap 1 kali produksi itu kita menghasilkan 50 pieces. Dengan keterangan biaya total bahan baku itu kita menghabiskan dengan harga 86.000. Lalu untuk pouch kemasan itu 1 pouch itu 1.000, lalu kita kalikan dengan 50 pieces, jadi totalnya itu 50.000. Untuk logo kemasan 500 untuk 1 logo dan dikali 50 pieces dengan total 25.000. Lalu untuk biaya air listrik itu untuk satu bulan. Jadi kita untuk 200.000 itu kita bagi untuk menjadi 30 hari, di mana 1 hari kita menghabiskan air dan listrik dengan harga 6.500. Untuk sewa stand itu 1 bulan, lalu kita dengan harga 500.000 dibagi untuk 30 hari, yaitu dengan total 16.500. Untuk peralatan yang kita estimasikan 1 tahun, yaitu dengan harga 1.080.000, kita bagi dengan 360 hari, jadi totalnya itu 3.000. Biaya lain-lain 1 bulan 150.000, kita bagi dengan 30 hari, jadi 5.000. Jadi jumlah HPP setiap kali 1 produksi itu menghabiskan 192.000. Jadi untuk BEP setiap kali kita produksi itu 192.000, kita bagi 50 pieces dan ketemunya kita 3.000. $3.840 per pieces. Itu kita belum mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian.
Untuk satu kali produksi itu kita menghasilkan 50 pieces, dan satu pieces itu kita timbang, kita isi dengan 500 gram dengan harga 8.000. Maka keuntungan yang didapat setiap kali produksi 8.000 dikurangi 3.840, yaitu 4.160 itu per pieces. Jadi kita keuntungan setiap satu pieces itu 4.160. Lalu untuk 4.160 ini kita kalikan dengan 50 pieces, jadi 208 setiap kali produksi. Jadi kita mengalami keuntungan setiap kali produksi itu 208.000. Selanjutnya itu ada critical risk, yang dimana ada masalah yang, jika ada masalah yang terjadi itu, satu, penggorengan yang tidak sesuai ketentuan akan menyebabkan pepaya tidak memiliki tekstur kering seperti keripik yang mana teksturnya masih lembek. Dan untuk penyelesaiannya itu kita melakukan pelatihan penggorengan untuk menciptakan keahlian dalam hal penggorengan agar sesuai standar penggorengan keripik. Dan kedua, masalah yang mungkin akan terjadi itu jangkauan pasar belum luas karena baru memulai usaha, yaitu dengan penyelesaian memperluas pasar dengan lebih banyak melakukan promosi di berbagai media. Lalu untuk yang ketiga, timbulnya pesaing. Dan kita menyelesaikannya yaitu dengan mempertahankan kualitas dan membuat variasi produk lagi untuk menarik minat pelanggan. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi PJBL untuk bisnis plan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.